Alkisah ada seorang pelukis. Pelukis ini sedang berjuang karena banyak lukisan-lukisannya kurang laku, sehingga mulailah terjadi pergulatan di dalam batinnya. Dan pada waktu itu ia mendengar suara-suara dari Evila. Kasihan kamu pelukis. Lukisanmu gak laku. Kamu gak berbakat, jelek, lukisannya jelek. Udahlah, gak usah sok-sok. Mau rajin kayak apa, kalau gak berbakat ya tetap aja gak laku. Jelek lukisan kamu. Ya, memanglah takdirmu seperti itu. Suwe kamu itu, apes. Orang-orang juga gak seneng sama kamu. Kasihan deh kamu. Halo, jumpa lagi dengan saya Dr. M di Sekolah Kehidupan. Dr. M memulai rangkaian The Good Science. Kita akan mulai dengan gratitude, rasa syukur ibu dari semua kebajikan. Seorang Marcus Tullius Cicero mengungkapkan bahwa rasa syukur bukan hanya merupakan kebajikan terbesar, tetapi juga merupakan induk dari semua kebajikan lainnya. Seperti apa kebajikan gratitude ini yang bisa menjadi orang tua atau induk dari banyak kebajikan lainnya? Sahabat, apa itu rasa syukur? Kamus Besar Bahasa Indonesia menyatakan bahwa rasa syukur adalah perasaan berterima kasih yang menghargai segala kebaikan dan anugerah yang diterima. Jadi suatu perasaan positif, berterima kasih atas kebaikan dan anugerah yang diterima. Dari siapa saja, bisa dari siapa saja. Bisa dari orang lain, bisa dari sang pencipta, bisa dari alam, apapun. Lalu bagaimana perspektif akademis tentang rasa syukur? Secara akademis, rasa syukur dipandang sebagai emosi positif yang berkontribusi pada kesejahteraan psikologis individu, membantu seseorang dalam menciptakan perasaan kebahagiaan. Kita akan membahas dua dimensi rasa syukur. Menurut Kini et al. Tahun 2016, rasa syukur terdiri dari satu, pengalaman syukur, yang kedua adalah ekspresi syukur. Pengalaman syukur berarti orang yang mengalami dan menjadi observer atau pengamat dari kebaikan dan kemurahan hatian orang lain mengalami perasaan syukur, seperti juga perasaan empati, yang itu akan meningkatkan kecenderungan untuk melakukan perilaku prososial. Jadi pengalaman syukur itu berarti orang yang menyaksikan sesuatu tindakan yang layak disyukuri, begitu ya. Nah, itu kemudian mengalami kebaikan, merasa ada kemurahan hatian, jadi ada mengalami perasaan syukur. Dan itu terkait dengan perasaan empati juga akan meningkatkan orang jadi pengen lagi untuk menampilkan kebaikan-kebaikan. Makanya rasa syukur dikatakan sebagai induk dari semua kebaikan atau kebajikan. Yang kedua, ekspresi syukur. Ada orang yang mengalami syukur, dia merasakan betapa dia mendapatkan kemurahan hatian, mendapatkan kebaikan, dia merasakan itu, mengalami syukur. Tetapi belum tentu mengekspresikannya. Jadi ada orang yang mengalami tapi tidak mengekspresikan, tapi ada orang yang mengalami rasa syukur tapi mengekspresikan. Atau ada orang yang mungkin pengalaman tentang rasa syukurnya tidak ada, tapi supaya sopan-sopan dia mengekspresikan. Begitu ya. Ekspresi syukur adalah sebuah ekspresi yang alamiah dari seseorang ketika mengalami pengalaman, merasakan pengalaman syukur. Tipe ekspresi syukur yang dilakukan ada dua macam. Secara verbal. Apa ekspresi syukur secara verbal yang bisa kita tampilkan? Sesederhana ucapan terima kasih ya, thank you banget,
Aku sangat mensyukurinya. Itu contoh nomor 1. Nomor 2, selain secara verbal, ekspresi syukur bisa dilakukan dengan membalas jasa kebaikan hati atau kemurahan hati dari orang lain dengan berbuat kebaikan lagi dan kemurahan hati. Sehingga akhirnya rasa syukur akan memancing rasa syukur lainnya. Kenapa? Karena rasa syukur ketika kemudian dihayati, lalu diekspresikan selain tadi terima kasih, lalu ingin membalas kebaikan orang. Jadi rantai kebaikan hanya mungkin terjadi kalau ada rasa syukur akan membuat rantai kebaikan. Sekarang kita akan membahas dampak syukur. Apa saja dampak syukur? Yang pertama terhadap kesehatan fisik. Orang-orang yang bersyukur termotivasi untuk aktif secara fisik dan menjaga tubuhnya tetap fit, yang berperan penting dalam kesehatan jangka panjang. Yang kedua, kesehatan psikologis. Jadi rasa syukur berdampak pada kesehatan psikologis, kesehatan mental. Mengembangkan rasa syukur dapat mengurangi gejala stres dan depresi, serta meningkatkan ketenangan pikiran dan rasa puas terhadap hidup. Dan rasa syukur membantu kita fokus pada hal-hal yang positif di dalam hidup kita. Dan itu membuat rasa syukur berperan signifikan di dalam kebahagiaan. Lalu, rasa syukur juga berdampak pada proses adaptasi. Apa saja? Rasa syukur itu menjadi mekanisme coping yang positif di dalam menghadapi tantangan. Karena orang yang bersyukur akan tetap termotivasi, akan terbantu untuk tetap melihat peluang-peluang di balik kesulitan-kesulitan yang dia alami. Yang kedua, rasa syukur akan membantu kita beradaptasi secara emosi. Jadi respon emosi kita dalam situasi sulit dengan adanya rasa syukur itu diperbaiki, mendorong kita tetap kuat dan fleksibel dalam berbagai kondisi. Selain itu, rasa syukur sangat berdampak di dalam hubungan sosial, meningkatkan kualitas hubungan interpersonal, karena orang yang bersyukur cenderung merasakan dan menunjukkan apresiasi terhadap orang lain. Orang yang bersyukur itu apresiatif terhadap orang lain. Begitu ya. Jadi memperdalam ikatan dan kepercayaan di dalam hubungan. Berinteraksi dengan orang yang penuh rasa syukur itu positif bagi orang lain gitu ya. Dalam dinamika kelompok, rasa syukur juga mendorong kerjasama atau sinergi dan terjadinya solidaritas kelompok, sehingga lingkungan lebih harmonis dan saling mendukung. Lalu di dalam keluarga, rasa syukur sangat hebat, manjur banget. Mengembangkan rasa syukur dalam keluarga membantu memperkuat hubungan keluarga, mengurangi konflik dan menciptakan suasana kasih sayang yang hangat. Luar biasa ya rasa syukur. Dan dengan rasa syukur kita akan lebih meningkat kualitas hidupnya. Apa contohnya? Di dalam akademik, misalnya yang sekolah, kuliah, atau bahkan yang bekerja, rasa syukur akan membantu kita memiliki prestasi yang lebih tinggi. Karena dengan rasa syukur kita ingin melakukan lebih baik. Apa yang kita bisa lakukan, kita lakukan. Gitu ya. Jadi ini akan membuat kita lebih berprestasi. Lalu juga mengurangi stres dan meningkatkan kesejahteraan psikologis. Orang-orang yang mengembangkan diri itu biasanya dalam tanda petik dipenuhi oleh rasa syukur. Rasa syukur membantu orang untuk melihat potensi-potensi dirinya, untuk semua kebaikan yang diterimanya, untuk rasa terima kasih yang dialaminya, dia ingin memberikan dirinya versi terbaik. Sehingga orang yang penuh rasa syukur akan cenderung mengembangkan diri. Selamat bersyukur, selamat mencintai, dan selamat berkarya. Sampai jumpa di Dr. M selanjutnya.